Perkenalkan, nama saya Nadia Safa dengan NIM 403241131 dari Pengauditan C. Halo, nama saya Rahma Safira Aurelia dengan NIM 403241161. Saya dari kelas Pengauditan 1C. Halo, perkenalkan nama saya Cahya Ismawarana Besatullah dengan NIM 403241162 dari kelas Pengauditan C. Semua, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus tentang dilema etik dalam audit. Ceritanya, Kak AP Bram dan rekan sudah menjadi auditor selama 4 tahun di PT Makmur. PT Makmur adalah klien terbesar mereka. Saat audit berjalan, auditor menemukan adanya penjualan fiktif yang menyebabkan laba naik secara signifikan. Tapi manajemen tetap meminta opini WTP. Lalu, apa yang akan dilakukan auditor? Yuk kita simak simulasi singkatnya. Ya, kami sih Bu, berdasarkan hasil audit saya, terdapat adanya penjualan fiktif. Itu bagaimana Bu? Kami paham, tapi ini strategi sementara saja. Yang penting laporan keuangan itu terlihat bagus untuk di mata investor. Tapi ini berdampak pada keandalan laporan keuangan Bu, dan kalau masih seperti ini, saya tidak bisa mengeluarkan opini WTP. Tapi kamu tahu kan, PT Makmur adalah klien terpenting bagi KP Anda. Kami harap bisa saling bantu. Kami tetap ingin opini WTP. Tapi saya bingung Bu, kalau saya tetap mengeluarkan opini tidak wajar, maka klien akan cabut. Tetapi kalau saya mengeluarkan seperti yang diperintah Ibu, yaitu opini WTP, maka saya akan melanggar kode etik. Dari kami itu hanya ingin laporan keuangan itu udah bagus. Kalau misalnya tidak bagus, itu saham akan turun dan investor akan Yep. Nah, inilah dilema etika. Yang pertama, apakah auditor mengikuti tekanan klien dan kehilangan integritas, atau berpegang teguh pada prinsip dan meskipun kehilangan klien? Jawaban yang benar, secara etika, tetap profesional dan objektif walaupun berisiko kehilangan klien. Itu melanggar prinsip etika profesi akuntan publik. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi profesional dan kehati-hatian, yang keempat kerahasiaan, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu perilaku profesional. Nah teman-teman, jadi di sini tuh ada sikap auditor yang seharusnya diambil. Nah sikap yang pertama, auditor itu harus sesuai dengan prinsip etika dan standar audit. Nah untuk yang kedua, auditor harus menolak jika terdapat tekanan dari manajemen. Auditor berhak mengeluarkan opini sesuai dengan data yang ditemukan. Nah, untuk yang ketiga, jika manajemen menolak memperbaiki laporan keuangan, maka auditor berhak mengeluarkan opini tidak wajar atau disclaimer. Dari kasus ini, kita belajar bahwa etika dalam audit sangat penting. Auditor harus mampu menjaga integritas dan tidak boleh tergoda dari tekanan klien. Sebagai auditor, tanggung jawab utama bukan hanya kepada klien, namun kepada publik juga. Dan sebagai pihak manajemen, kami juga harus mendukung praktik akuntansi yang jujur dan transparan.